Shalom bagi kita sekalian. Akhirnya kita tiba di hari di mana pesta demokrasi di Indonesia akan kita jalankan. Pada hari ini kita akan memilih siapa yang akan kita jadikan pemimpin. Tapi bagaimana dengan pemilihan di dalam Alkitab? Apakah pernah dilakukan sebuah pesta demokrasi di dalam Alkitab? Di dalam Matius pasal yang ke-27, ada sebuah pesta demokrasi, tapi bukanlah sebuah pesta demokrasi yang indah. Di dalam pesta demokrasi ini diperhadapkan kepada khalayak ramai dua orang untuk dipilih. Yang satu dipilih untuk dibebaskan, dan yang satu dipilih untuk dihukum. Di hadapan banyak orang, dihadapkanlah Yesus yang disebut Barabas, dan Yesus yang disebut Kristus. Dan orang banyak pada waktu itu memilih supaya Yesus yang disebut Barabas itulah yang dibebaskan. Padahal dia adalah seorang pemberontak, seorang penjahat yang kejam. Sedangkan Yesus yang disebut sebagai Kristus itu adalah seorang yang tidak bersalah, yang tidak ditemukan kesalahannya. Namun orang banyak berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Dan Pilatus berkata di ayat yang ke-22, kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Di dalam pesta demokrasi yang tidak indah ini, sekalipun Yesus yang tidak bersalah itu dijatuhi hukuman, namun hukuman itu adalah hukuman yang harusnya dijatuhkan pada setiap kita yang berdosa. Seharusnya kitalah yang mendapat hukuman itu. Namun di tengah pesta demokrasi yang tidak indah itu, Yesuslah yang menanggung hukuman itu supaya kita boleh mendapatkan pembebasan daripadanya. Karena itu mari kita menghargai kebebasan yang diberikan oleh Kristus untuk kita hidupi iman kita. Kita berikan kasih kita kepada orang-orang karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan memberkati kita sekalian.